Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Hari ini Selasa tanggal 27 Mei 2025. Saudara-saudara, ini masih menyangkut kantor Paytren yang berada di Ruko The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung. Tahun 2022 yang lalu, ketika Paytren sudah bangkrut, kemudian kantor dia yang berada di Blok E The Suites Metro itu dijual kepada pihak yang lain. Paytren kemudian memboyong semua propertinya ke kantor yang berada di ruko sebelahnya di Blok F nomor 7. Belakangan kita tahu bahwa kantor di Blok F itu juga adalah kantor milik Koperasi Insan Nusantara Sejahtera atau Koins, dan ternyata Koins ini adalah sister company dari Paytren. Kantor ini sudah lama tidak ada aktivitasnya sampai pada bulan lalu saya mendapat informasi bahwa kantor ini aliran listriknya sudah diputuskan oleh PLN, dan peristiwa ini atau keadaan ini sudah saya videokan, saya beritakan di sini pada video terdahulu. Setelah video saya itu beredar, saya kemudian mendapat informasi bahwa kantor itu memang sedang dilelang oleh BRI cabang Setiabudi. Jadi selama ini saya hanya mendapat informasi bahwa kantor Paytren di Blok F nomor 7 The Suites Metro itu sudah diagunkan ke BRI, tapi saya belum bisa konfirmasi. Baru kali ini saya terkonfirmasi bahwa benar kantor itu memang sudah dijaminkan ke BRI Setiabudi Bandung. Dan informasi yang terbaru lagi, oleh BRI kantor itu sudah dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bandung. Saudara-saudara, saya kemarin Senin tanggal 26 Mei saya mendatangi kantor KPKNL di Gedung Keuangan Bandung, Jalan Asia Afrika Bandung. Di sana saya mendapatkan informasi bahwa gedung Paytren itu, kantor bekas Paytren itu dijual atau dilelang dengan angka 2 miliar rupiah, dan batas waktu penawaran itu berakhir pada tanggal 23 Mei 2025 yang baru lalu. Di kantor KPKNL Bandung ini juga saya mendapat informasi dari petugas yang melayani saya, ternyata kantor itu belum ada peminatnya. Jadi kalau sampai hari ini walaupun batas penawarannya itu sudah selesai, tapi Anda masih berminat untuk membeli kantornya Paytren itu, maka masih bisa mendatangi kantor KPKNL atau BRI cabang Setiabudi Bandung untuk memberikan atau menyampaikan penawaran Anda. Mungkin saja mau berminat atau mau membeli kantor tersebut. Tetapi saya perlu sampaikan di sini, perlu sekali kehati-hatian jika Anda berminat untuk membeli kantornya Paytren ini. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu, bahwa ada orang yang kembali muncul yang mengaku bahwa sebenarnya kantor Paytren itu di Blok F nomor 7 itu adalah milik dia, yang kemudian oleh Paytren dibalik nama dan diagunkan ke BRI. Si bapak yang mengaku bahwa kantor itu adalah milik dia atau ruko itu milik dia sudah menunjukkan kepada saya beberapa dokumen yang menyebutkan bahwa kantor itu sesungguhnya milik dia dan oleh Paytren dibalik nama dan diagunkan ke BRI. Hanya saja si bapak ini belum mau dokumen-dokumen tersebut saya publikasikan di sini. Tapi dia berjanji bahwa dalam 1-2 hari ke depan akan bertemu saya dan akan menyampaikan kronologis bagaimana kantor itu awalnya milik dia, kemudian ditempati oleh Paytren, kemudian dibalik nama menjadi milik Paytren dan diagunkan ke BRI hari ini. Saudara-saudara, berapa nilai kantor itu yang dijual oleh atau dilelang oleh BRI dan KPKNL? Ternyata sebesar 2 miliar rupiah yang terdiri dari 2 bidang tanah dengan total luas bangunan 144 meter persegi. Cuma 2 miliar. Saudara-saudara, angka 2 miliar ini bagi Yusuf Mansur itu adalah angka yang sangat kecil.
jika saja Yusuf Mansur ini memang punya niat untuk menjalankan atau membuat perusahaan itu yang baik, yang amanah, yang jujur dan lain sebagainya, yang benar, tentunya peristiwa ini tidak akan terjadi. Penghasilan Yusuf Mansur saja dari warung Steak and Shake yang berada di berbagai kota dengan ada lebih dari 100 cabang itu kurang lebih 10 miliar. Jadi kalau memang dia punya niat baik untuk menyelamatkan perusahaannya, untuk menyelamatkan hak-hak banyak orang yang terkait yang beririsan dengan perusahaan yang bernama Paytrend ini, maka tentu peristiwa ini tidak terjadi. Oh ya, saya juga mau kabarkan di sini, mau menginformasikan di sini bahwa dari KPKNL menyebutkan bahwa debitur dari BRI terkait dengan kantor yang berada di Blok F nomor 7 ini adalah benar. Debiturnya adalah PT Feritra Sentosa Internasional atau Paytrend. Saudara-saudara, ini sebenarnya sudah disiapkan oleh Yusuf Mansur jauh-jauh hari. Sebelum kantor ini dilelang oleh BRI, dia sudah menyiapkan Paytrend dengan wajah baru. Beberapa video saya terdahulu sudah menyebutkan bahwa Paytrend dengan wajah baru sudah muncul, dan Paytrend dengan wajah baru ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga memenuhi syarat-syarat regulator, sehingga dia akan muncul dengan wajah baru, dengan usaha baru. Saudara-saudara, berikut ini saya mau menyampaikan sebuah video. Kemarin saya berada di kantor KPKNL Bandung, dan bagaimana pengalaman saya di sana saya akan lampirkan di video berikut ini. Saudara-saudara, sampai bertemu pada video yang akan datang. Semoga si bapak yang mengaku bahwa kantor ini sesungguhnya masih milik dia mau bertemu saya dan mau menyampaikan kronologis dari kepemilikan kantor ini sampai bagaimana jatuh ke tangan Paytrend atau Yusuf Mansur. Terima kasih telah memperhatikan video saya, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 26 Mei 2026, saya berada di kantor pelayanan Kementerian Negara dan Lelang KPKNL Bandung. Baru saja saya konfirmasi di dalam soal gedung Paytrend Feritra Sentosa Internasional yang berada di The Suites Metro Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Apakah sudah ada yang peminatnya atau belum, sudah laku atau belum? Ternyata barusan saya ketemu dengan petugas di dalamnya dan saya mengkonfirmasi bahwa gedung tersebut belum ada peminatnya alias belum laku. Kita tahu gedung Paytrend tersebut diagunkan kepada BRI Setiabudi, dan ternyata Paytrend tidak bisa menebusnya sehingga BRI Setiabudi itu melimpahkan kantor tersebut di kantor lelang ini untuk dilelang kepada masyarakat umum. Batas waktu yang diberikan oleh KPKNL adalah tanggal 23 Mei kemarin, namun sampai hari ini tanggal 26 belum ada peminatnya. Dan saya mengkonfirmasi sekali lagi bahwa debitur dari BRI ini adalah PT Feritra Sentosa Internasional atau Paytrend. Petugas KPKNL dalam juga memberikan saya nomor kontak petugas di BRI, Pak Windra namanya, ada nomor handphonenya, untuk mau mencari tahu jika mau mencari tahu soal lebih detail lagi soal kantor Paytrend itu, boleh menghubungi Bapak ini di BRI Setiabudi. Demikian saudara-saudara, mungkin kalau ada yang berminat membeli kantor Paytrend itu, ya disilahkan. Nanti saya akan mengabarkan terus perkembangan dari kantor Paytrend tersebut yang sudah diagunkan ke BRI. Kemudian mereka tidak menembusnya, Paytrend tidak menembusnya, dan hari ini sudah masuk ke kantor lelang negara. Semoga video saya ini bermanfaat, dan sampai bertemu pada informasi berikutnya soal perkembangan kantor Paytrend tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.